Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jamaah kaum muslimin, ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas rahmat dan kasih sayangnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini atas rahmat Allah Ta'ala kita bisa berkumpul di acara yang sangat mulia, yaitu berpacu dalam kebaikan. Semoga Allah menerima segala kebaikan kita dengan jalan ilmu syar'i, mempelajari ilmu syar'i, semakin cinta kepada Allah, semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin cinta kepada Islam. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas sekaligus praktek ruqyah mandiri secara syar'i yang efektif. Ketika kita menapaki jalan menuju Allah, pasti ada setan berusaha menghalanginya. Begitu juga dalam rumah tangga akan dirusaki oleh setan agar tidak bahagia. Begitu juga dalam pertemanan, setan yang merusaknya. Dalam hal mencari rizki, setan yang menghalangi rizki tersebut. Dalam hal apapun, setan akan berusaha merusak momen-momen terindah. Maka bagaimana caranya agar setan yang ada di tubuh kita, baik setan itu dikirim lewat sihir ya Bu, tahu ya Bu? Atau setan masuk lewat ain itu pandangan mata panas karena iri dan dengki. Atau karena jin itu sendiri yang menyukai kita sebagai seorang muslimah. Kebanyakan jin yang suka kepada wanita muslimah adalah jin laki-laki, entahkah laki-laki yang sejenis kakek-kakek ataupun jin cowok ganteng, kan kita nggak tahu. Nah, haruskah kita membersihkan diri dari situ? Ya harus. Karena tidak ada cerita bahwa setan itu membantu dalam kebaikan. Sekalipun suatu waktu akan dia bantu, tetapi dia ada hal yang harus kita lakukan untuk syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka jamaah sekalian Allah muliakan, berkaitan dengan hal ini ada beberapa teknik ruqyah mandiri secara syar'i, ruqyah yang efektif. Karena ini adalah momennya waktu sangat singkat, maka saya akan menjelaskan poin-poinnya. Pertama, apa arti ruqyah? Ruqyah itu dalam bahasa Arab adalah roko yarki ruqyatan, artinya bacaan. Bacaan memohon kesembuhan kepada Allah. Jadi kalau ruqyah artinya menjampi, membaca. Nah, makanya di sini ada tambahan syar'iyah, ruqyah secara syar'i. Berarti ruqyah ada dua. Maaf, ruqyah syar'i adalah dijelaskan oleh para ulama di antara Syalbani adalah bacaan atau doa memohon kesembuhan kepada Allah, baik bacaan dari Al-Quran maupun bacaan dari doa-doa yang ma'thur, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu dinamakan adalah ruqyah syar'iyah. Berarti ruqyah ada dua. Ada ruqyah yang syirkiyah, ada ruqyah yang
syar'iyah. Ruqyah syirkiyah adalah ruqyah yang dilakukan menyimpang dari syariat. Nah, seperti ada ruqyah seperti pakai tenaga dalam. Nah, saya sering lihat di YouTube, di Facebook atau di IG ketika ruqyah pakai tenaga dalam. Nah, untuk membantah dukun teh gitu. Nah, baru dicabut ilmunya. Itu sering saya lihat di YouTube. Nah, ruqyah enggak, itu ruqyah, tapi tidak syar'i. Nah, ruqyah syar'i adalah ruqyah bacaan doa yang bersumber dari Al-Quran dan doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bahasa Arab yang dipahami. Seperti Nabi SAW membaca, ya aduwallah, wahai musuh Allah, ukhruj, keluarlah. Itu bacaan yang memang berlafadzkan bahasa Arab. Artinya menghentakkan jin agar keluar, wahai musuh Allah. Berarti menunjukkan setiap jin yang masuk ke tubuh kita dinamakan musuh Allah, dinamakan syaitan. Kenapa dinamakan syaitan? Walaupun jin Islam, ada jin hafal Quran, ada. Tapi kalau sudah masuk ke badan kita dinamakan syaitan. Lihat dalam hadis yang di Imam Bukhari. Inna syaiton yajri min ibnu Adam majrodam. Sesungguhnya syaitan itu akan masuk ke tubuh kita lewat aliran darah. Perhatikan teksnya, inna syaiton, sesungguhnya syaitan. Berarti yang masuk ke tubuh kita siapa, Bu? Syaitan. Berarti kalau dia masuk ke tubuh kita, maka dinamakan jin di kalangan syaitan di kalangan jin. Jadi nggak boleh toleran, nggak boleh membiarkan jin ada di badan kita. Nah, di situ nanti berpotensi menjadi hal-hal yang negatif. Nah, itu ruqyah syariah. Bacaan-bacanya bersumber dari Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang ada ruqyah yang secara bacaan, seperti gini, Bu. Ruqyah berjamaah. Saya baca ayat, kemudian ibu-ibu mendengarkannya. Ini saya tidak sependapat. Walaupun boleh nggak? Boleh, sebagian ulama mengatakan. Namanya ruqyah berjamaah. Tapi saya tidak lakukan itu. Kenapa? Karena ketika ruqyah berjamaah, saya baca ayat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu akan berpotensi jinnya caper. Tiba-tiba merasa kesakitan. Nah kan gitu nanti. Teriak. Nah, yang satunya teriak, yang sampingnya dedekan. Ketika dedekan, ketakutan, nah jinnya masuk lagi. Makanya banyak dan sering terjadi ketika ruqyah berjamaah itu berpotensi jinnya masuk. Tadinya mungkin nggak teriak tadi, nah merembet ya, makanya adanya kesurupan massal. Tadinya cuman satu orang, dia lagi patah hati kepada sang pasangannya, kesel, kecewa. Mungkin suaminya juga sedang dekat dengan wanita lain, kesel, patah hati. Nah dia kesel, nah disitulah jin masuk, teriak, wah, kan gitu, Bu. Nah yang sampingnya juga ikut deg-degan, masuk merembet. Akhirnya kesurupan massal. Saya tidak mengikuti pola ruqyah massal. Nah, kalaupun nanti teknik yang seperti ini nanti namanya ruqyah mandiri. Ruqyah diri sendiri. Nanti ikutin pola saya, cara saya berdasarkan cara Nabi SAW. Ibu ikutin dan lakukan mandiri. Kalaupun nanti ada yang muntah, ada yang sendawa, ada yang keluar lewat mungkin lewat kentut atau lewat BAB, kalau BAB di belakang ya, Bu. Di sini. Ataupun nanti lewat sendawa dan lain-lain sebagainya, berarti ibu berhasil mengeluarkan setan dalam tubuhnya dengan ruqyah mandiri. Paham ya, Bu? Maka ruqyah mandiri itu jauh lebih baik daripada ruqyah massal. Ruqyah massal belum tentu keluar ya. Paling jinnya caper.
kepanasan. Nah, kepanasan belum tentu keluar ketika dibacain ayat. Makanya lebih bagusnya ikuti teknik ruqyah Nabi yang sederhana dan efektif. Kalau ruqyah cara Nabi lebih efektif. Nah, baik jemaah sekalian muliakan. Nah, sekarang teknik ruqyah mandiri. Nanti ibu lakukan sekarang dan nanti diulangi di rumah. Dan juga ibu melakukan ruqyah kepada suami. Barangkali suaminya sudah mulai nakal, nah ibu ruqyahin. Gitu. Ketika anak dan cucu mulai kurang baik, maka ibu ruqyahin. Ya Bu ya, ruqyahin. Mungkin ibu punya air galon, sebelum dipasang dibacain dulu. Walaupun Al-Fatihah sekali, niat ruqyah insya Allah bermanfaat buat suami. Sempat tahu nakalnya mulai berkurang kan gitu. Nah, jemaah sekalian kan, kita nggak tahu suami kita di luar. Apalagi yang good looking plus good rekening. Nah, itu banyak yang suka. Baik. Nah, sebagai seorang istri, maka berusaha untuk saling mendoakan kepada pasangannya agar tetap utuh sampai ya di akhir usia kita dan bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita melihat dalil-dalilnya teknik ruqyah mandiri. Tadi kan ruqyah adalah bacaan. Nah, sekarang mandiri. Mandiri berarti ruqyah diri sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari tentang Nabi pernah meruqyah diri sendiri. Nah, jemaah sekalian kan di dalam buku yang saya tulis, kemarin saya bawa Bu ya, tentang sembuh dengan ruqyah judulnya. Di buku yang kami tulis itu saya membawakan satu hadis yang di Imam Bukhari. Yang pertama ada namanya teknik ruqyah tanpa kesurupan. Ruqyah tidak harus kesurupan. Kalau kesurupan agak lama Bu. Nanti teriak bisa berjam-jam. Berjam-jam itu kelamaan. Enggak perlu lama ruqyah. Iya Bu ya. Nah, jadi bacaannya adalah bahwa ya baik sebelumnya kita bawakan satu hadis, satu ayat dalam ayat surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Qur'an sebagai apa Bu? Asy-syifa, penyembuh. Ibnu Qayyim menjelaskan syifa di sini bisa menyembuhkan jiwa yang goncang dan tidak tenang, insya Allah bisa sembuh dengan ruqyah. Dan asyifa lil jisim, bisa menyembuhkan badan. Berarti bisa menyembuhkan jiwa dan raga. Nah, ayat itu menjelaskan Al-Quran itu sebagai obat. Bisa untuk membersihkan hal-hal yang negatif yang ada di badan kita. Nah, sekarang yang pertama adalah teknik ruqyah tanpa kesurupan. Ini kita ambil dari riwayat Imam At-Tirmidzi. Hadis ini dihasankan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala bahwa Al-Qais dulu pernah membaca dengan air. Ibu-ibu, kita tidak pingin kesurupan. Kan kelamaan ya Bu, nanti pegel badan. Jadi pingin ruqyah itu ketika jinnya ada langsung keluar. Nanti keluarnya bisa, 1 bisa lewat sendawa, 2 bisa lewat muntah, 3 bisa lewat pori-pori, 4 bisa lewat keringat, 5 bisa lewat air liur, air hidung, atau air mata, atau bisa lewat BAB, pipis, kentut, dan lain sebagainya. Itu tergantung jinnya mau lewat mana. Ya Bu ya. Nah, cuman kalau lihat kotoran, mohon jangan di sini ya Bu. Nah, ini. Selanjutnya adalah pertama tadi ruqyah tanpa kesurupan, maka baca apa Bu? Ayatnya tidak dijelaskan secara qat'i bahwa ruqyah mandiri baca ini, tidak. Kita ambil dari Ummul Quran. Ternyata induknya Al-Quran itu surat Al-Fatihah. Maka ibu baca surat Al-Fatihah berapa kali terserah.
sekali, 2, 3, 4. Alangkah bagusnya ibu memilih yang ganjil. 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Dalilnya dari mana? Nabi mengatakan, innallaha yuhibbul witir. Allah itu suka yang witir, suka yang ganjil. Nah, kemudian dihembuskan ke air. Boleh nggak tambah ayat kursi? Boleh. Boleh nggak surat Al-Ikhlas, Falaq, Nas ditambahkan? Boleh. Boleh nggak tambah surat Al-Baqarah, surat Yasin? Boleh. Ya Bu ya? Atau surat Tabarakalladzi? Boleh. Tapi intinya adalah kalau ibu membaca hanya Al-Fatihah 7 kali cukup. Nah, setelah itu minta kepada Allah agar dikeluarkan sihir, santet dan gangguan jin atau penyakit medis. Karena ruqyah itu bukan hanya penyakit non medis, bisa menyembuhkan penyakit medis juga. Dijelaskan oleh seorang Profesor Abdul Aziz. Setelah itu diminum Bu. Setelah itu diminum. Bismillah. Ya, tangan kanan ya Bu. Karena HP-nya ke depan kelihatan tangan kiri di sini. Maka sering protes pas live, kok tangan kiri? Nah, karena di kameranya depan, maka kelihatannya tangan kiri. Betul. Maka perlu kita jelaskan biar tidak diikuti bahwa boleh tangan kiri, maka tidak diperbolehkan tangan kiri. Tetap tangan kanan secara mutlak, kecuali tidak punya tangan kanan. Nah, setelah itu nanti ada yang rasa nggak nyaman, entahkah mual, entahkah sendawa, entahkah nanti keluarnya lewat keringat dan macam-macam. Nah, baru nanti usap sini Bu. Usap nanti keluar lewat sendawa atau muntah. Dan ada sebagian orang yang tidak berpotensi lewat muntah atau sendawa, tapi tiba-tiba badannya ringan enteng, berarti dia keluar. Gitu ya Bu. Tidak selalu identiknya jin keluar lewat muntah. Baik, itu teknik yang pertama. Teknik yang kedua adalah teknik usapan. Teknik usapan. Teknik usapan ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkan di dalam Sahih Muslim. Nabi SAW ketika di tempat yang sakit, Nabi menempelkan tangan di tempat yang sakit. Itu kemarin ada seorang gadis sakit yang luar biasa, tiba-tiba kebayang pakunya banyak di perut. Nah itu menunjuk kalau ada paku sejenis hal yang benda asing di dalam tubuh, kemungkinan itu kaitan dengan sihir. Biasanya dikirim. Kalau kiriman lewat rekening itu kan bagus ya Bu. Nah ini dikirim hal-hal yang tidak baik. Nah kemudian diusap seperti ini, bagian daripada sunnah Nabi SAW. Jadi Nabi SAW membaca Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali, baru A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali. Itu efektif untuk menghilangkan sihir santet. Itu lihat di Google nanti Bu, dihafal. Nah, Bismillah, 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 A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Itu dibaca 7 kali. Itu efektif dan insya Allah sangat mujarab. Kemarin ada seorang gadis kebayang kok ada paku Ustadz banyak banget, dibaca itu tiba-tiba seketika hilang. Masya Allah luar biasa. Nah sekalipun kebayang ada paku, apakah ada gergaji. Kemarin ada salah seorang jamaah kita, dia seorang CEO perusahaan, developer, sekali dia yang punya, dia sekali yang mengawasi sendiri. Ternyata Ustadz kok kebayang ada paku, ada gergaji, ada silet, ada macam-macam. Masya Allah dia diajarkan doa seperti itu, subhanallah cair sendiri dia hilang. Masya Allah, tiba-tiba qadarullah Allah memberikan kesembuhan. Seluruh perkakas yang ada di perkakas rumah tangga ya Bu, itu ada semuanya. Ada paku, ada gergaji, ada jarum macam-macam ya. Ya. Ada sebagian orang
ketika meruqyah itu tiba-tiba kebayang. Mungkin entahkah lewat ilham dari Allah, entahkah dari mana, wallahu taala alam, tiba-tiba kebayang. Dia doa, ya Allah, angkat semua penyakit hamba. Ya Ustaz, loh kok kebayang ada paku banyak gitu. Ada terus nih, dia baca doa terus, akhirnya keluar sendawa muntah, alhamdulillah biidznillah seketika sembuh tuntas. Masya Allah. Baik, karena ada sebagian orang, ibu-ibu ketika sakit kepala yang berbeda, udah minum obat tetap kayak cucut. Nah itu kemungkinan pakai jarum dia. Pakai jarum. Makanya sihir lewat foto itu efektif. Misalnya foto ibu, mau diapain nih? Kepalanya dicucut pakai jarum atau paku. Atau pakai keris. Nah, mau dikerjain matanya ditonjok. Makanya pakai ini. Nah ada yang mulutnya dijahit biasanya pakai boneka. Nah ada jemaah kita masih SMP lah, dijahit semua badannya untuk apa? Biar jadi bencong gitu. Bencong. Jadi kalau ngomong itu ketarik. Ada perbedaan bahasanya. Contoh apaan? Tiba-tiba apaan sih? Nah ada yang ketarik. Loh kenapa omongan saya kok bisa berubah katanya. Seharusnya pergi. Nah, ada yang ketarik di sini. Nah, sama ditarik di sini. Biar apa? Biar kalau cowok kan iya, ini gitu. Sama di sini, Bu. Dijahit, kebentuk biar seolah-olah kayak perempuan. Tapi alhamdulillah dicabut buhul-buhulnya tadi qadarullah. Nah, sekarang membaik. Sekarang jadi cowok lagi gitu. Nah di sini biasanya Bu, biar gitu. Apaan sih? Nah gitu. Biasanya jin yang bencong itu kebanyakan di sini. Biar, nah gitu. Sama di sini Bu, gitu. Sama di bokong belakang. Nah di bokong ini biasanya jalannya dirubah. Ya jalan dirubah. Itu kemarin tuh anak mahasiswa. Tiba-tiba itu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kamu bencong? Iya katanya. Ternyata tiba-tiba dialog sama jinnya. Jin itu cewek. Nah, jinnya cewek gue. Nah jalannya pada saat jalan sama saya gini. Nah jalan begini Pun. Nah gini dia. Setelah jinnya keluar, tiba-tiba jalan lagi. Nah gini di sininya. Makanya Pak Ustadz, saya yang merubah, maaf bokongnya, saya goyangin biar, nah begini goyang. Itu semuanya permainan jin. Sama halnya kalau ibu-ibu juga yang suka sama ibu-ibu, kebanyakan gangguan jin juga. Makanya LGBT itu kebanyakan gangguan jin, ada juga karena gangguan jiwa. Nah, qadarullah banyak yang sembuh. Baik, selanjutnya adalah ibu-ibu. Selanjutnya adalah tadi teknik usap ya Bu. Ketika meruqyah baca ayat apa yang dibaca? 1 Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu yang dibaca oleh Nabi ketika ruqyah dia sendiri. Ini disebutkan dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Nabi ketika meruqyah dia sendiri kata Aisyah membaca Al-Mu'awwidzat. Al-Mu'awwidzat itu adalah surat memohon perlindungan, Al-Mu'awwidzat. Surat apa? Trikul. Berarti kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas. Nah, trikul ini adalah dipakai oleh Nabi SAW ketika meruqyah. Nah, ketika Nabi SAW meruqyah, beliau membaca di telapak tangan. Dan ketika Nabi sakit keras, Aisyah yang membacakannya. Tadinya Aisyah bacain telapak diusap. Karena Aisyah mengatakan tangan Nabi lebih berkah daripada tanganku. Makanya Aisyah membacakan di tangan Nabi. Karena Nabi nggak kuat membacanya pada situ sakit keras. Akhirnya dibantu oleh siapa? Dibantu oleh Aisyah radhiyallahu anha membacakan kepada siapa Bu? Membacakan kepada Nabi SAW. Karena beliau tidak sanggup membacanya. Akhirnya apa? Membaca apa? Surat Al-Ikhlas,
Al-Falaq, Anas baru meniupnya. Ibnu Hajar mengatakan boleh meniup dulu baru membaca. Dua ya Bu, baru baca. Atau baca dulu baru meniup, dua-duanya boleh. Itu yang dibaca sebelum tidur juga. Kalau sebelum tidur 3 kali trikul. Tapi kalau meruqyah mandiri tidak ada dalil yang membatasi jumlahnya. Boleh sekali, boleh 2 dan boleh 3. Paham ya Bu? Nah, seperti ini, tiup. Baru diusap. Usap seluruh tubuh. Karena praktek nanti kita lebih ini ke sini dulu ya Bu. Muka dulu, kepala, seluruh badan nanti kita itu sama-sama ya Bu. Nanti kita praktekkan. Enggak perlu khawatir karena Ibu tiba-tiba keluar jurus, enggak, insya Allah enggak. Kecuali ibu-ibu sekarang mungkin sedang patah hati kepada pasangannya. Mungkin pernah di PHP seorang cowok, ibu kesel dan dendam, nah itu berpotensi bisa teriak. Gitu. Tidak ada yang patah hati kan sekarang Bu? Oh ada. Jadi tidak ada cara yang terbaik untuk mengobati hati yang terluka kecuali ibu maafkan lahir batin. Iya Bu ya. Karena sakit Bu kalau patah hati itu. Bangun tidur seharusnya seger, malah nggak seger. Jadi nggak enak, nggak nyaman. Ya, makanya ibu-ibu punya logika sehat. Saya tidak mau sakit gara-gara sedia. Saya nggak mau stroke gara-gara sedia. Saya nggak mau stroke, nggak mau darah, nggak mau asam lambung naik gara-gara sedia. Saya punya cara untuk bahagia. Makanya saya sendiri yang mencari jalan untuk bahagia. Bisa ya Bu? Insya Allah. Nggak boleh kesal yang terlalu dalam kepada siapapun. Ke suami kah, ke anak kah, ke cucu kah, atau teman dekat. Baik, itu tadi yang dibaca. Yang dibaca adalah Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas. Itu inti ayat ruqyah. Jadi kalaupun ada ayat yang dibaca panjang itu tambahan. Tidak ada dasar dari Nabi yang Nabi membaca itu. Boleh nggak membaca ayat panjang? Boleh. Tapi kita membaca surat yang pendek tapi efektif. Saya yakin ibu-ibu pasti milih yang pendek dan efektif. Ya Bu ya. Nah, pasti dalam masalah ini pilih yang pendek dan efektif. Nah, tapi kalau duit pilih yang banyak kan Bu. Nah. Baik. Selanjutnya adalah teknik usap, tadi jelas Bu ya, mengusap. Kemudian menepuk. Nabi SAW dulu pernah seorang sahabat datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sakit dada. Tiba-tiba Nabi SAW memukulnya. Ya aduallah, ukhruj, menepuk dadanya. Tiba-tiba sahabat muntah. Jadi menepuk itu boleh. Tapi jangan sampai orang kesurupan kita pukul, jangan Bu ya. Kita tendang dia, kan dulu begitu saya lihat ada yang peruqyah sampai dia nendang, sampai dia memar setelah diruqyah itu enggak baik. Jadi bahaya. Nanti bisa patah. Nah, jadi tepuk biasa aja gini. Itu bagian daripada sunnah Nabi SAW, menepuk biasa. Itu keandaikan ada paku, keris, jarum, itu nanti bisa meleleh dia Bu. Masya Allah. Begini Bu ya. Menepuk, kemudian mengusap, menepuk, dan meniup. Disebutkan dalam hadis yang Imam At-Tabrani, ini dari saya lihat fatwa dari Lajnah Daimah, kumpulan ulama Saudi. Jadi boleh meniup dan dianjurkan oleh Syekh bin Baz. Ketika meruqyah di sini meniup gini Bu, karena Nabi SAW pernah meniup. Maka dianjurkan oleh para ulama agar meniup ketika meruqyah, meniup ketika suami tiup gitu. Nah, tiupan ada 2. Ada tiupan yang keluar begini aja. Nanti andaikan ada keris Bu, ketika tiup terus itu meleleh dia. Gitu. Itu dahsyatnya mengganti sunnah Nabi SAW. Kemudian ada tiupan disertai dengan meludah, ludah kecil. Gitu, ludah kecil. Nah, kalau meruqyah diri sendiri boleh meludah. Ruqyah anak juga boleh lah. Tapi jangan ruqyah orang pakai ludah gitu ya. Kasihan nanti dia muntah. Muntahnya bukan karena jin tetapi karena
bau ya. Ya, jadi itu meruqyah teknik dengan apa Bu? Dengan meniup ada dua. Tadi gini, itu efektif sekali meniup. Makanya Nabi SAW ketika kita sedang sholat, ada bisikan yang nggak wajar menghilangkan rasa khusyuk, maka Nabi mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Meludah ke kiri 3 kali, ludah saya tiup itu. Nah, itu disunahkan. Jadi setan yang sebelah kiri tadi pergi dia. Makanya ibu kalau sholat berjamaah, suatu waktu ketika ada saudara kita meniup, jangan dibalas. Meludah jangan dibalas. Berarti dia sedang ada bisikan. Itu bagian daripada sunnah Nabi SAW. Baik. Setelah itu bisa meruqyah dengan apa Bu? Tadi menepuk, meniup, mengusap. Mengusap ini efektif Bu. Nah, dia keluar. Ketika ibu begini, itu keluar. Setelah ibu membaca ayat. Baru usap gini. Nah, andaikan matanya bermasalah, usap. Semua badan diusap. Nah, nanti tekniknya kita amalkan sesuai dengan anjuran Nabi SAW. Itu diantaranya ruqyah mani kita lakukan sekarang. Nah, adapun tambahan nanti boleh ibu ruqyah dengan air hujan. Nabi SAW pernah berkhutbah ketika turun hujan, Nabi mengatakan hadza ma'ul barakah, ini air yang diberkahi. Jadi boleh hujan-hujanan. Tapi hujan yang bersih ya Bu. Ya. Kalaupun ada orang yang bilang belum bahagia masa kecil, iya. Nah, hujan yang langsung ya Bu, hujan deras. Baik. Kemudian boleh tambahan ruqyah dengan zam-zam. Ibnu Qayyim pernah lumpuh di Mekah, beliau ambil zam-zam 1 gelas, nanti satu waktu ibu umroh. Ya umroh, ibu ruqyah mandiri sana lebih kencang, itu lebih bagus Bu. 1 di tanah suci, 2 sedang safar, itu doanya mustajab. Itu beberapa kasus jamaah kita, karena setiap kita berangkat umroh selalu kita ajarkan ruqyah mandiri sekaligus praktek di sana. Jadi efektif Bu, jam-jam doa dan baca doa yang diajarkan Nabi SAW. Apa doanya? Apa Bu? Doa jam-jam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a syifa'u likulli da'. Itu dibaca, itu efektif sekali. Orang yang kanker qadarullah bisa sembuh biidznillah lewat zam-zam dan al-Fatihah. Baca al-Fatihah dulu, baru itu yang diajak oleh Ibnu Qayyim. Beliau sembuh tuntas, tadinya lumpuh beliau. Sembuh seketika, Masya Allah. Baik. Kalau mau ruqyah dengan bidara juga boleh. Bidara itu bukan dikatakan sunnah, tapi dianjurkan oleh ulama tabi'in dan ulama-ulama ahlus sunnah setelahnya boleh. Nah makanya kalau ada beberapa saya lihat di YouTube, ada seorang dokter bahwa sunnah meruqyah dengan bidara. Nah, ini bahwa Nabi meruqyah bidara. Nah ini tidak ada dasarnya. Hanya bahasanya adalah boleh meruqyah dengan bidara dan dianjurkan oleh para ulama, yaitu salah seorang ulama tabi'in mengadakan penelitian bahwa setan itu takut dengan Sidratul Muntaha. Diambil tengah kata Sidratul Muntaha, sidr. Diuji coba dia, sidr kan bidara. Ambillah daun bidara di blender, dilembok pakai batu, dibacakan ayat di air, dibacakan Al-Fatihah, ternyata efektif, sihir itu bisa hilang. Kemarin ada seorang kepala suku, dia kena santet, baru sebentar ketemu saya, mohon diambil daun bidara, diambil bidara oleh istrinya, ditumbuk halus, saya bacain Al-Fatihah cuma sekali, minum, keluar semua, Masya Allah. Beliau kena santet, kena sihir, Masya Allah. Jadi jemaah semuliakan, itu kalau ruqyah dengan metode bidara, insya Allah efektif. Makanya kalau sekiranya ada bibit bidara, tanam, ambil daunnya. Nah ini salah paham sebagian orang, saya tanam bidara biar penangkal. Ini nggak boleh syirik Bu. Tanam pohon bidara itu bukan penangkal. Saya tanam bidara itu untuk apa? Untuk apa Bu?
untuk mengambil daunnya, dimanfaatkan daunnya untuk dijadikan obat, di blender atau dilalap. Nah, bukan nanam jadi penangkal. Nah, beberapa waktu kemudian sebelumnya ada seorang dokter, saya datang ke rumahnya. Masya Allah rumahnya lumayan. Saya kira itu rumah sendiri, ternyata dari istrinya karena beliau seorang dokter spesialis. Dan saya lihat ini potongan bidara banyak itu rumahnya. Saya lihat ini apa nih? Ini bidara, Ustaz. Nah, dianjurkan oleh umi saya untuk ditaburin bidara. Ini saya bilang ini salah. Bahwa bidara itu bukan dijadikan jimat. Bidara itu memanfaatkan daunnya di blender atau ditumbuk pakai cobek itu di ini, kemudian campur air, dibacain Al-Fatihah, ayat Quran atau ayat apa aja yang penting dari Al-Quran, baru diminum. Nah, bukan ditaruh duri-duri bidara di situ. Ini jelas tidak tepat melakukan cara seperti itu. Ya, saya sampaikan ke beliaunya. Jadi ini salah paham tentang bidara. Sekali lagi Bu-ibu, bidara itu dianjurkan oleh para ulama. Sekali lagi bukan dari sunnah Nabi. Ya, baik. Selanjutnya adalah bisa ruqyah dengan herbal lain seperti minum madu atau minum-minum lain boleh dicampur. Fatwa dari lajarnya seperti minyak zaitun itu efektif, seperti ibu lambung yang parah. Saya pernah uji coba itu, saya minum madu perih lambung. Ketika minum minyak habas sauda, tambah panas lambungnya. Nah, saya minta kepada Allah, ya Allah tunjukkan obat yang manjur untuk lambung. Nah, minyak zaitun itu kan sifatnya dingin. Ada dua, ada yang panas, ada yang dingin. Cari yang dingin, Bu. Jangan yang panas. Kalau panas perih lambungnya. Nah, saya bacain ayat, minum. Nah, tadinya campur air nggak manjur, dicampur madu nggak manjur. Pada akhirnya kita campur, maksud saya minyak zaitun 3 sendok sebelum makan dan minum, perut kosong. Nah, kalau perut kosong efektif, Bu. Karena ada beberapa lambung yang luka. Luka itu kan berawal dari mungkin luka hati kan, Bu. Merembet, Bu. Ketika luka hati, nah nanti jadi luka lambung. Nah, jadi biar luka tadi ini sembuh, minumnya perut kosong, belum masuk apa-apa. Nah, setelah 30 menit baru boleh ke makan minum. Itu efektif. 3 hari saya pola, alhamdulillah sembuh tuntas sampai hari ini. Masya Allah. Itu pada saat kuliah pada saat itu. Gitu, karena itu tadi karena telat makan macam-macam. Nah, lambung tadi ada yang kena santet, ada yang kena gangguan jin, ada yang karena memang murni dari lambung karena pikiran biasanya. Telat makankah, pola makankah, atau mungkin karena pola pikirnya. Walaupun 75% karena psikis mental biasanya, Bu. Karena psikisnya. Nah, kalau karena itu, makanya efektif minyak zaitun, Bu. Ruqyah dengan minyak zaitun. Minum. Makanya saya bikin sekarang madu lambung itu ada 8 madu. Kalau madu saja itu perih lambung, Bu. Walaupun tergantung ya, Bu. Ada yang sakit perut mungkin karena sesuatu seperti sahabat Nabi. Ketika sakit perut, kata Nabi, minum madu. Ya Rasulullah, tambah sakit, minum madu. Ya Rasulullah, tambah sakit, minum madu, kata Nabi. Pas ketiga kalinya, subhanallah, sembuh tuntas. Berarti perutmu yang berdusta. Dalam arti perutnya yang kotor. Madu itu yang membersihkannya. Nah, tapi kalau orang yang sudah terluka lambungnya, jangan pakai madu. Kenapa? Karena madu kan sifatnya panas, perih nanti. Nah, boleh nggak madu? Boleh, tapi campur minyak zaitun. Nah, kemarin kita racik itu minyak zaitun, campur habbat sauda, biar nanti gasnya keluar. Kemudian campur sari korma, kunyit, temulawak, dan binahong. Binahong itu untuk luka, Bu. Di saat hati ibu terluka, terkadang bisa merembet ke lambung yang terluka kan. Itu lambungnya. Bisa ya, Bu? Itu binahong, itu campur binahong. Dan saya campur dengan bidara, jadi 8 macam. Tapi alhamdulillah efektif tadi. Nah, kalau di saat minum itu tiba-tiba mual memuntah,
berarti kemungkinan ada sihirnya, ada gangguan jin. Karena ibu-ibu yang suka kuliner seringkali sampai kemarin saya makan di sebuah warung. Kemarin hari Ahad kemarin Bu ya. Saya makan pepes Bu ya. Itu saya enggak sebutin warung khas dari mana. Ikan pepes itu enggak tahu dari mana sebenarnya. Pada baru setengah saya makan, tiba-tiba perutnya saya jarang muntah. Tiba-tiba nek, saya keluar dari situ, keluar semua. Itu biasanya indikasi penglaris. Enggak tahu badan saya respon spontan kalau ada penglaris. Langsung keluar semua. Padahal ikan itu paling saya suka. Tiba-tiba Masya Allah. Ada beberapa resto yang saya lihat di mall itu, beberapa kali saya makan tuh. Setiap makan itu, kan dia daging itu. Setelah makan langsung nyut, sampai hampir pingsan. Keluarin muntah-muntah, alhamdulillah baru enakan. Masya Allah. Nah biasanya beberapa makanan yang penglaris, itu seringkali berefek ke lambung kita. Nah jemaah sekalian muliakan, hindari sebenarnya kalau kita tahu di resto itu pakai penglaris. Nah makanya kalau suatu waktu itu ada kesisa, sampai tadi malam pun saya ruqyah seorang dokter tadi malam itu, masih kelayangan sebenarnya saya itu, efek dari habis makan itu. Akhirnya saya sambil semprot pakai minyak, saya bawa minyak zaitun sama itu, agak enakan langsung, alhamdulillah segar kembali itu. Efek dari tadi makan penglaris itu. Nah, jemaah sekalian kan, makanya harus dikeluarkan. Itu nanti berpotensi jadi kena lambung terus-menerus. Kalau dibiarkan nanti lari ke jantung, lari ke paru-paru, macam-macam. Nah, karena tersa setan tadi, tersa merusak apa kan gitu. Jadi alangkah bagusnya sebelum terjadi apa-apa, langsung kita bersihkan. Ya Bu ya, dengan ruqyah mandiri atau lagi di mana bacain Al-Fatihah di air, minum, ya udah diginikan aja, keluar sendawa atau muntah atau lihat BAB tadi. Nah, itu diantaranya ya. Nah, sekarang kita mempraktekkan ruqyah mandiri. Insya Allah sekarang jam 11 kurang 4 menit. Berarti masih ada waktu setengah jam untuk kita praktek. Iya Bu ya. Nah, sambil berjalan, cuma semuliakan teknik ruqyahnya untuk di rumah Bu. Satu, sediakan tempat yang nyaman. Kedua, jangan sambilan Bu. Usahakan ruqyahnya kalau ruqyah mandi di rumah di tempat yang nyaman lah. Jangan ada patung yang bernyawa. Kalau patung Ka'bah boleh. Kalau patung gunung boleh. Nah, yang jadi masalah ini adalah ketika ada patung atau foto yang bernyawa. Biasanya ketika ruqyah itu jinnya ke situ. Ada beberapa waktu yang lalu saya bertamu ke salah seorang jenderal, bukan Kapolda. Saya lihat ada foto yang gede itu. Bu, boleh nggak dikeluarkan ini patung kuda sama foto? Maaf, ini kenang-kenangan dari luar negeri, Ustaz. Oh, kalaupun kayaknya saya nggak mau ruqyah Bu, karena ini nanti nggak maksimal. Saya kesini bukan cari duit, tapi berusaha membantu untuk mengeluarkan setan, kan jin. Dia nggak mau. Ya udah, gini aja Bu. Coba angkat tangan ke foto keluarga besar tuh, nama foto jenderal. Loh, kok ketarik tangan saya, Ustaz? Nah, itu di badan ibu memang sudah ada, di foto itu tempat bersarangnya jin. Karena Nabi melarang bahwa malaikat tidak ada masuk rumah, yang mana rumah itu ada foto, ada gambar bernyawa maksudnya. Ya, kalau foto di album, udah nggak apa-apa, di album aja Bu ya, lebih efektif, lebih bagus. Kemudian, sekarang tangan ibu di kuda, patung kuda kan? Loh, kok tangan saya getar? Ya, itu di patung itu sarangnya dia. Wallah, berdasarkan hadis itu sarangnya dia. Nah, sarang dia. Jadi dikeluarin. Nah, dikeluarin baru bisa, alhamdulillah pada muntah-muntah keluar. Jadi jemaah semuliakan, mohon kalau yang ada di rumah dibersihkan Bu, biar malaikat datang. Maka Nabi mengatakan malaikat tidak akan masuk rumah yang mana rumah itu ada taswir, ada patung itu bentuk bernyawa ya Bu. Nah itu ada seperti patung kuda, semut dan lain sebagainya.
Kemudian yang rokok, usahakan jangan ada yang rokok. Rokok tuh jin tuh paling suka dengan yang rokok. Coba aja Bu, mesti jinnya banyak di sini, di bibirnya. Apalagi narkoba biasanya jinnya di perutnya. Yang suka memfitnah jinnya di bibirnya. Yang mata keranjang jinnya di matanya. Ya, baik. Nah, kemudian selanjutnya ibu-ibu, sekarang tadi niat untuk meruqyah diri sendiri. Sekarang kita mulai ya Bu. Maaf, mungkin untuk tidak kesurupan, qadarullah ini disediakan oleh panitia air zam-zam. Nah, alhamdulillah ini zam-zam dibagikan, ini gratis ya Bu? Oh gratis, Masya Allah, alhamdulillah. Ini ada zam-zam. Alhamdulillah ini disediakan air zam-zam, air yang diberkahi. Nabi SAW mengatakan ma'u zam-zam lima syuriba. Air zam-zam itu bisa menyembuhkan semua penyakit tergantung dari niatnya. Ini insya Allah efektif Bu. Ya. Ya, sambil membagikan ini air zam-zam, silakan Ibu bertanya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menerangkan bahwa saat makan, saat mendadak dan sebagainya, reaksi dari spontan seperti itu, gimana sudah spontan seperti itu? Sudah terbentuk sensitivitas di dalam tubuh satu, bisa terjadi seperti itu sebagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jemaah muliakan. Gini ya Bu, ruqyah itu kata Ibnu Taimiyah sama dengan mengasah pisau. Semakin diasah pisaunya, maka semakin tajam pisaunya. Namun ketika pisau itu tidak diasah, dia tidak akan tajam. Saya bukan mengatakan diri saya lebih soleh, enggak. Hanya saja hari-harinya kan ruqyah. Hari-harinya kan meruqyah seseorang dan mengeluarkan jin biidznillah dari badan seseorang. Kata Ibnu Taimiyah, seseorang itu menjadi sering mengasah pisau, jadi tajam. Jangan kayak itu, ada ustadz nelpon saya. Assalamualaikum, kaifahal, saya bilang. Wah, alhamdulillah khair. Tiba-tiba ustadznya memuntah. Padahal dia telepon kan. Ada kemarin seorang ustadz, dia hafal Quran dia. Nah, pas ketemu Cipiki, saya duduk samping beliau. Nah, kok mulai muntah saya cuman pegang perut beliau, tiba-tiba wow, muntah-muntah. Ini ustadznya hafal Quran, suka sering keliling imam yang besar-besar. Dia hafiz Quran. Nah, bukan berarti saya lebih soleh, enggak. Kalau soleh ustadz itu lebih soleh sekali, Masya Allah. Cuman karena terbiasa mengasah pisau tadi, jadi sudah barang tentu ketika hal yang negatif itu, makanya ibu perlu ruqyah mandiri, ruqyah lagi setiap hari. Tidak harus sakit apa, ruqyah. Itu karena kita membaca ayat dapat pahala, kan Bu. Dan kedua, mengikuti sunnah Nabi SAW. Jangan tunggu di ruqyah. Bu, jangan tunggu di ruqyah. Alangkah bagusnya kita seorang muslim, setiap muslim bisa meruqyah diri sendiri. Kecuali udah terpaksa, baru mungkin ada sebagian orang yang bisa kita minta bantuan. Tapi kalau untuk hal ini lebih bagusnya ruqyah mandiri Bu. Ya Bu ya. Nah, Limu Darum. Baik itu ya Bu. Itu karena sering tadi. Maka sama. Ada di Chandra Baru itu. Saya tinggal di situ. Kata ada seorang Habib. Ustadz, aneh ya. Ketika antum imam, saya tuh sholat di belakang antum kekelilingan gini. Tapi imam yang lain enggak. Setiap ustadz yang lain yang imam, dia biasa aja. Tapi setiap saya imam, baca baru Al-Fatihah udah mulai. Ini Habib itu. Masya Allah. Nah itu jadi bukan karena saya lebih soleh, enggak. Karena pisaunya tadi sering diasah. Gitu. Nah jadi sama, ada istri itu ketika lagi sakit,
jauh nggak ketemu ibarat. Pas itu dekat aja udah langsung hilang. Seketika, berarti kan memang ada kiriman santet tadi. Nah, itu bukan karena takwa saya, enggak. Saya yakin orang tadi lebih takwa daripada saya. Hanya saja pisaunya tadi kan lebih tajam. Itu aja sih yang saya lihat analisa oleh para ulama. Baik, mungkin ada lagi yang lain, Bu. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingin bersedia, mungkin saudara atau keluarga, tapi yang bersangkutan tidak bersedia, tidak mau. Kita yang memilikinya. Baik. Apakah itu sampai dengan nanti dari ibunya yang kita berikan atau dari air yang untuk di aqua besar dan lain sebagainya? Baik. Karena orang yang bersangkutan itu tidak bersedia. Baik. Apakah bisa mengobati? Baik. Ya, barakallahu fiik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jemaah muliakan, bedakan antara orang itu menolak atau tidak bersedia. Bersedia juga apakah dia paham atau tidak, kan gitu. Berbeda dengan orang yang mengingkari, kan gitu. Mengingkari nggak akan berefek, gitu. Tapi orang yang mungkin entahkah dia takut kan kadang orang ketika meruqyah tuh kayak takut gitu. Takut kesurupan, enggak. Pola saya berbeda dengan mungkin pola yang lain. Saya lebih mengedepankan pola bagaimana merubah mindset. Jadi setan itu bernaung di mindset. Ya Bu ya. Ketika ibu mindsetnya diperbaiki, contoh, ibu kesel, kecewa dengan seseorang, rubah mindsetnya, jangan kesel, jangan marah, bisa berdamai dengan seluruh keadaan, tenang. Tadinya baru suami parkir mobil motor, dengar suara motor aja udah gregetan. Nah, walaupun ribuan diruqyah nggak bakalan sembuh, karena jin itu bernaung di hati yang kesel, hati yang kecewa. Nah, gitu Bu. Kan ada orang tuh lihat wajah suaminya enak rasa, padahal suaminya ganteng, udah good looking, good rekening, tapi muak biasanya. Ada nggak gitu? Kenapa muak? Mungkin terdeteksi bahwa dia mungkin punya apalah gitu. Nah, membuat dia mual. Nah, orang seperti ini nggak bisa diruqyah. Kenapa? Karena hati tadi kesal terus kan gitu. Bisa ruqyah keluar, tapi masuk lagi. Alangkah bagusnya adalah kita punya hati yang bersih. Hati yang bersih, tidak dendam, tidak kecewa, dan bisa berdamai dengan seluruh keadaan. Ketika lihat suami walaupun nyebelin, tenang, berusaha bahagia sama suami, bahagia sama istri, bahagia sama anak, cucu, mantu. Siapapun yang melukai hatiku, aku lebih awal maafkanmu. Insya Allah orang ini happy terus, insya Allah. Tenang terus. Bisa ya Bu? Itu teknik efektif mengeluarkan sihir santet itu seperti itu. Kayak kemarin ada jamaah kita, sama-sama dokter. Ini suami istri mau cerai 2 minggu lagi, mau diputuskan di pengadilan. Satunya dokter, jadi seorang dirjen BUMN. Istri juga seorang dirjen. Sama-sama tamatan luar, dokter, Masya Allah. 2 minggu mau dicerai. 2 tahun udah pisah rumah. Ustaz tolong ruqyah kami. Orang jenggotnya panjang, paham ngaji gitu. Nah, apa sih masalahnya? Nah, setelah jelaskan semuanya, oh masalahnya karena ya panas rumah tangga itu. Nah, apakah saya ruqyah? Enggak. Nah, saya tanya dulu beliau, saya deteksi dulu beliau nih. Beliau ini inner child dari kecil itu seperti apa? Pola asuhnya. Oh, terdeteksi bapak ini sepertinya tidak diasuh oleh orang tua. Nah, itu mesti sensitif perasaannya. Saya bilang ke beliau, antum wajahnya Rambo, tapi hatinya Fatimah, saya bilang. Maksudnya Ustaz apa? Antum tuh kayak sensitif perasaanmu, pingin diperhatikan sama istri, pingin disayang. Iya bener katanya. Iya bener. Itu yang saya inginkan, tapi istri saya nggak peka-peka. Nah, itu cowok. Biasa yang ngambek gitu kan cewek kan. Nah, antum tuh wajahnya cowok, tapi hatinya cewek, saya bilang. Iya bener.
Saya deteksi pola asuh istrinya, oh istrinya bagus, nggak ada masalah, mentalnya bagus, kuat ya. Karena disayang oleh orang tua, makanya ketika anak itu dibentak, perhatikan banyak jadi pembohong, dibentak, pokoknya post macam-macam, berujungnya kebanyakan pembohong. Anak itu dia seperti itu. Makanya ketika didik anak dengan kasih sayang, dengan pelukan ke anak, biasanya mentalnya jadi bagus. Nah seperti itu. Nah, mental dulu perlu selidiki. Oh ini bagus istrinya. Yaudah, yang diinginkan oleh suami ibu, pingin disayang, perhatikan. Karena ini kan rapat tuh, namanya orang dirjen kan gitu. Sama-sama doktor dari Jerman. Nah, setelah saling ikhlas, memaafkan, udah sekarang saling ikhlas, ridho, pelukan, saling maafkan, udah. Nah, saya makan dulu, saling suap-suap. Nah, gitu dong saya bilang. Besok cabut berkah, alhamdulillah nggak perlu ruqyah, udah sembuh kan gitu. Mindsetnya, bukan karena semata-mata setan. Setan itu bernaung di mindset. Paham Bu? Nah, tidak selalu diruqyah kan gitu. Jadi jin itu ketika kesal, kecewa, nah, ketika dirubah pola pikirnya, dirubah perasaannya, setannya bisa tanpa diruqyah pun bisa keluar. Paham ya Bu? Nah, makanya perlu ibu bahagia selalu. Lawan dengan tenang. Mau dipukul sama orang, tenang. Maafin. Paham ya Bu? Insya Allah ketika maafan itu lebih nyaman hidupmu. Maka ketika orang punya apa-apa, rumah mewah, mobil mewah, nggak bisa merasakan apa-apa. Karena suka orangnya dendam. Orang kesel, apa-apa kesel. Sedikit-dikit pembantu dimarahin. Suami nggak boleh salah. Wah ini orang ini nggak akan pernah tenang hidupnya. Kemarin datang ke saya kan orang Arab. Ustaz tolong ruqyah anak saya. Anaknya Ustaz hafal Quran dia. Dia suka imam masjid. Tolong ruqyah anak saya. Kenapa anak saya ibu diruqyah? Ibu yang diruqyah. Nah kenapa saya diruqyah? Diruqyah ibu. Masalahnya lihat suami pingin seperti ibu. Anak semua pingin seperti itu. Enggak mungkin ketika ibu paham sunnah, enggak mungkin enggak bahagia. Nanti ada yang salah di badan ibu. Ibu ini ngajinya dalam seminggu itu 6 kali. Setiap hari minimal 5 juz dia baca. Tapi jinnya banyak saya bilang. Loh kenapa saya yang diruqyah Ustaz? Anak saya yang bermasalah. Enggak, ibu yang bermasalah. Saya bilang. Penasaran dia. Udah besok datang lagi. Berapa waktu kemudian. Kita buktikan bahwa di badan ini ibu jin. Baru mulai baca. Nah itu kan saya bilang. Nggak mungkin. Dasarnya Islam itu tenang. Dasarnya beragama itu tenang. Apalagi ibu ngaji ustadz yang benar, ngaji sunnah tadi. Yakin itu ada ketenangan. Islam itu dasarnya tenang. Beragama itu tenang. Ketika orang dekat dengan Al-Quran, pasti tenang. Kan gitu. Cuman pola mindset ibu yang bermasalah. Ada setan yang menyeting tadi. Ya udah, setelah itu baru dia alhamdulillah sembuh. Baru dia bisa merasakan nikmatnya sholat. Walaupun ibu sholat tahajud nggak pernah ketinggalan, tapi ibu tidak bisa merasakan nikmatnya tahajud. Duha nggak pernah ketinggalan, tapi ibu tidak bisa merasakan nikmatnya duha. Nikmatnya baca Quran. Kenapa? Karena mindset ibu yang bermasalah. Kenapa? Ada tekanan setan tadi. Nah, makanya mindset ini dirubah Bu. Itu pola saya. Itu Masya Allah. Ada ibu-ibu kemarin isi dirjen. Ustaz kaki saya lumpuh. Kenapa Bu? Ya kesal sama suami. Karena suami kami lagi dengan sekretarisnya. Kan itu. Ah, iyalah. Pastilah semua wanita pasti patah hati. Cuman jangan larut Bu. Ibu logika sehat. Ketika ibu stroke, mau nggak dia setia ngobatin Bu? Belum tentu. Saya harus bahagia. Allah ciptakan saya untuk bahagia. Allah ciptakan saya untuk tenang. Ngapain kesal sama dia? Kan gitu. Kalaupun dia bahagia dengan wanita lain, urusan dia dengan Allah. Kan gitu. Mendingan saya tenang, relax. Mindset dirubah, maafin. Udah, baca Al-Fatihah sendiri Bu. Sekarang tepuk kakinya. Langsung jalan. Masya Allah. Dari mana penyakitnya Bu? Dari mana Bu? Dari pikiran, perasaan. Berarti penyakit dibikin sendiri. Berarti sembuhnya dengan cara menyembuhkan diri sendiri.
Gitu. Itu efektif ruqyah itu begitu polanya. Iya Bu ya. Jadi mulai sekarang harus bahagia. Aku menjadi wanita yang paling bahagia, menjadi istri yang paling bahagia, menjadi nenek yang paling bahagia. Ada yang udah jadi nenek kan? Oh iya. Nenek ke atau nenek-nenek ya. Pokoknya mulai sekarang aku harus bahagia, tenang. Ya. Nah, ketika ibu tenang bahagia, itu insya Allah jinnya berangsur keluar Bu. Gitu. Baik. Ya, sekarang kita mulai Bu ya. Mungkin bertanya nanti. Sekarang kita memanfaatkan waktu untuk ruqyah mandiri Bu. Ya. Baik. Sekarang konsentrasi Bu. Konsentrasi. Ibu agak renggang sedikit biar nggak tahu ini Bu. Jangan dekat-dekatan. Maju. Biar ada. Baik, dibuka nggak nanti ada waktu untuk buka? Khawatir nanti ke ini kesenggol tumpah. Baik, udah siap Bu sekarang? Baik, pertama Ibu niat untuk meruqyah diri sendiri. Ibu, ini bukan saya meruqyah ibu-ibu, tapi ibu-ibu sendiri yang meruqyah diri sendiri. Kita praktekkan sunnah Nabi SAW tadi. Kedua, yakin seyakinnya Allah memberikan kesembuhan. Yang menyembuhkan kita siapa Bu? Allah. Kedua, konsentrasi fokus. Ruqyah itu bagian daripada doa. Doa akan diijabah kalau fokus dan konsentrasi. 3, tobat dan istighfar. Karena doa kita akan terhalang karena dosa. Jadi sekarang mohon ampun kepada Allah, terutama dosa diri sendiri. Mungkin pernah melalaikan kewajiban kepada Allah. Mungkin dulu pernah masa jahiliyah kita jarang dekat sama Allah. Mungkin dulu pernah kecewa sama orang tua. Yang perlu saya garis bawahi adalah ibu pernah mendolimi orang dan kesal sama orang tua. Itu bahaya sekali. Ibu mohon ampun kepada Allah. Ingat wajah kedua orang tua yang pernah berjasa dalam hidup ibu. Walaupun mereka sekarang sudah tiada, tapi setidaknya ibu mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa pada kedua orang tua. Kemudian dosa kepada suami, dosa pada istri, dosa pada anak, dosa pada teman kantor dulu mungkin ibu pernah kerja, mungkin pernah menzalimi orang, tetangga, semuanya ibu bertobat pada Allah. Juga maafin semua orang yang pernah nyakitin ibu, entah ke suami, mantan suami, mertua semuanya, maafin semuanya. Maafinlah ibu-ibu, Bu, sekali lagi saya mohon kerjasamanya untuk anak-anak ibu. Bagaimanapun anak ibu pernah kesal kecewa sama anak, mereka adalah darah daging ibu. Itu buah hati ibu. Ibu bersusah payah membesarkan anak. Mungkin pernah ibu bentak ke dia, kesel sama dia. Maafin lahir batin biar mereka barakah hidupnya. Sekarang istighfar masing-masing Bu, mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. 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 Astaghfirullah. Astaghfirullah. Istighfar terus. Ingat dosa-dosa masa lalu yang pernah kita lakukan.
Ikutin masing-masing ya Bu. Ya Allah ya Rabb, ampunilah segala dosa dan kesalahanku, baik dosa besar atau dosa kecil, sengaja atau tidak sengaja. Ampunilah ya Allah. Hamba mohon ampun ya Allah atas dosa-dosa hamba. Ya Allah ya Rabb, masa lalu hamba terlalu banyak dosa-dosanya ya Allah. Pada hari ini hamba taubat dan taubat nasuha ya Allah. Astaghfirullah, Astaghfirullah. Ya Allah ya Rabb, hamba banyak dosa dengan kedua orang tua hamba ya Allah. Ibu ingat wajah ayah dan bundanya. Ya Allah ya Rabb, hamba belum banyak berbakti kepada kedua orang tua hamba ya Allah. Hamba pernah kesal kecewa dengan ayah kandungku dan dengan ibu kandungku. Ampunilah ya Allah. Hamba belum banyak membalas kebaikannya. Hamba belum bisa menjadi anak terbaik buat kedua orang tua hamba ya Allah. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah, Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah ya Rabb, hamba sering kesal, kecewa dengan suamiku. Ampunilah dosa hamba ya Allah. Ampunilah dosa-dosa hamba kepada suami hamba ya Allah. Ya Allah ya Rabb, juga banyak dosa dengan anak-anakku. Ampunilah ya Allah. Hamba sering membentak anakku, sering mencubit anakku, sering marahin anak-anakku ya Allah. Ampunilah dosa hamba ya Allah. Juga banyak dosa dengan mertuaku, iparku. Ampunilah semuanya ya Allah. Astaghfirullah. Ya Allah ya Rabb, bantulah hamba untuk bisa ikhlas, ridho untuk maafkan orang yang pernah nyakitin hamba ya Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah ya Rabb, bersihkanlah hati hamba dari kesel, kecewa, marah, dendam. Bersihkan ya Allah. Jadikanlah hati hamba hati selalu bahagia dan tenang. Bahagia bersama suami, anak, cucu, kedua orang tua, mertua, tetangga, teman-teman. Ya Allah ya Rabb, hamba ikhlas lahir batin untuk maafkan orang yang pernah nyakitin hamba ya Allah. Hamba ridho lahir batin dunia akhirat memaafkan orang yang pernah nyakitin hamba ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hamba ridho ikhlas maafkan suamiku. Hamba ridho lahir batin maafkan suamiku ya Allah, mantan suamiku atau mantan pacarku dulu. Hamba ridho maafkan siapapun yang pernah nyakitin hamba ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hamba ridho maafkan kedua orang tua hamba ya Allah. Hamba ridho maafkan ayah kandungku. Barangkali ibu pernah kesal sama ayah ibu. Ya Allah, hamba ridho maafkan ayah kandungku. Hamba ridho maafkan ibu kandungku. Hamba ridho ya Allah maafkan anak-anakku semuanya. Hamba ridho ikhlas memaafkan seluruh anak-anakku ya Allah. Hamba ridho maafkan mertuaku, iparku, tetanggaku, teman-temanku semuanya. Hamba ridho maafkan mereka ya Allah. Astaghfirullah, Astaghfirullah wa atubu ilaih. Baik, silakan Ibu buka airnya, buka air zam-zamnya. Baca niat ngeruqyah mandiri ya Bu. Baca airnya dibaca sekarang. Baca Al-Fatihah dulu. Karena waktunya sekali aja Al-Fatihah Bu. Baca bismillah, Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang doa air zam-zam. Doa air zam-zam adalah doa yang mustajab ketika minum zam-zam. Nabi mencontohkan agar berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a shifa'u likulli da'in. Ulangi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa rizqan wasi'a shifa'u likulli da'in.
Sekarang minta apa yang ibu inginkan. Doa di saat minum Zam-Zam adalah mustajab. Minta agar lebih tenang, lebih bahagia, rezeki lancar, diangkat semua penyakit ibu, ya Allah, angkat semua penyakit hamba, ya Allah. Darah tinggi, darah rendah, kemudian dilepaskan semua penyakit yang barangkali ibu rasakan selama ini, sakit kepala, pusing, mual, yang ibu rasakan sakit jantung, sakit lambung, sakit saraf kejepit, semua yang ibu rasakan masing-masing, ibu yang lebih tahu. Ya, kemudian minta kepada Allah semua sihir dan ain diangkat, dilepaskan. Yang selama ini mungkin kurang khusyuk ibadah, minta kepada Allah agar khusyuk selalu dalam ibadah, dalam baca Al-Quran. Kemudian minta agar kebahagiaan dengan Islam, bahagia dengan sunnah, bahagia dengan suami, istri, anak, dan lain sebagainya. Setelah itu ibu minum ya bu, tangan kanan baca Bismillah. Ya, 3 kali ya bu, 3 kali teguhkan. Jangan sekaligus, Nabi mencontohkan minum dengan 3 kali. Bismillah. Dihabiskan ya bu. Kecuali sisa dikit nanti buat usap, biar kebuka aura maksudnya. Sisa dikit, karena Nabi mencontoh ketika setelah tawaf, Nabi sambil minum dan beliau membasahi beberapa anggota tubuhnya. Artinya menunjukkan adalah sunnah untuk mengusap Zam-Zam. Baik, sekarang kita lanjut dengan ruqyah bu ya. Tangannya seperti ini, Nabi mencontohkan. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, masing-masing sekali. Konsentrasi sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiup. Baik. Maaf bu sekalian, saya lupa tadi. Khawatir ada jin khodam, jin keturunan. Ibu ikhlas membuang ya bu. Jangan diturunkan ke anak cucu. Harta warisan yang paling berharga itu adalah rumah, mobil gitu ya bu, atau ilmu gitu. Nah kalau jin gak usah diwariskan ya bu. Ya bu. Ya, yang bagus sih warisan rumah aja, saldo. Baik, sekarang minta kepada Allah agar dilepaskan khodamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb, dengan rahmat-Mu aku mohon pertolongan. Lepaskan semua jin dan khodam, baik khodam dari keturunan maupun dari dukun. Hamba ikhlas melepaskan ya Allah. Hamba ridho ya Allah. Hamba ridho ya Allah. Nah, sekarang turunkan tangan. Ini bukan doa, akad. Turunkan tangan, bukan doa nih. Ini sekarang akad pemutusan hubungan. Artinya goodbye khodam. Wahai jin dan khodam yang ada tubuh saya, bersuara masing-masing. Pada hari ini saya akad dengan kalian untuk memutuskan hubungan antara saya dan kalian dan kepada anak keturunan saya. Saya haramkan kalian tinggal di tubuh saya lagi dan di anak keturunan saya. Saya ikhlas melepaskan kalian. Sekarang keluar semuanya. Keluar, tepuk di sini bu, tengkuknya. Keluar. Keluar. Di sini bu. Biasanya khodam di sini bu. Khodam itu di pundak dulu.
Karena seringkali khodam itu tanpa kita sadari terkadang turun, Bu. Tanpa kita sengaja. Tepuk keluar sendawa, lihat muntah semua khodam, tepuk keluar lihat pori-pori. Tepuk, Bu. Tepuk agak kencang ke sini sih. Keluar semuanya. Tepuk-tepuk. Ukhraj ya Allah, keluar sendawa. Fokus, Bu, masing-masing. Ketika fokus nanti bisa keluar angin, keluar sendawa atau muntah. Kalaupun mual jangan ditahan, Bu. Mumpung di sini. Keluar sendawa, lihat muntah. Keluar sekarang. Ya Allah, ukhruj. Semua jin keturunan dari ayahnya, dari jalur kakek, ibu, nenek. Keluar semuanya, lihat sendawa di sini, Bu. Terkadang di sini dia. Usap di kepala sini, tepuk belakang. Terus tepuk agak kencangkan dikit, Bu. Lihat sendawa, lihat muntah. Ukhruj ya Allah, semua khodam dari keturunan ayah, ibu langsung keluar. Lihat batu, lihat muntah, keluar semuanya. Ukhruj ya Allah. Terus. Tepuk. Baik. Dikhawatirkan ada khodam di situ, Bu. Kedua sekarang, setelah tadi kan udah baca, Ibu. Sekarang usap di perut. Dikhawatirkan Ibu suka kuliner, nah jin masih di situ. Konsentrasi masing-masing, Bu. Sambil doa, ya Allah, angkat semua penyakit hamba, ya Allah. Keluarkan semua jin yang ada di perut, di dada, di usus, di jantung, di paru-paru, di pankreas, semuanya. Usap terus. Usap, Bu, relax. Ditekan, usap. Dorong ke atas, naik, kelas sendawa. Dorong sampai ke tenggorokan, naik. Kelas sendawa, lihat muntah, naik. Kelas sendawa, lihat muntah. Ukhruj ya Allah semuanya. Kelas sendawa, lihat muntah, naik. Ukhruj. Keluar semuanya. Ukhruj ya Allah. Sendawa, lihat muntah, naik. Terus. Kelas sendawa, lihat muntah, naik. Terus dorong. Dorong dulu hati, Bu. Dorong. Keluar semuanya. Tekan di tenggorokan, Bu. Biasanya sembunyi di situ. Kelas sendawa, lihat muntah, naik. Terus di selangkangan, di perut, usap terus, Bu. Di daerah ulu hati, payudara, biar nggak kanker, Bu. Usap lagi. Ya Allah ya Rabb, angkat semua penyakit hamba, ya Allah. Allahumma shfini, sembuhkanlah hamba, ya Allah. Terus usap lagi. Di perut, tekan lagi, dorong. Tekan. Tarik ke atas, naik. Keluar semuanya. Dorong sampai ke tenggorokan, kelas sendawa, dorong, kelas sendawa, naik. Kelas sendawa, naik. Kelas sendawa semuanya. Kelas sendawa, naik. Kelas sendawa semuanya. Terus kelas sendawa. Tekan lagi, kelas sendawa, terus. Kelas sendawa yang di jantung, di paru-paru. Ayo semua jin di jantung, keluar semuanya. Ukhruj ya Allah, kelas sendawa, terus, Bu. Tekan lagi, kelas sendawa, naik. Kelas sendawa. Lihat batuk, lihat muntah. Naik. Ukhruj ya Allah. Keluar wahai musalla, terus usap lagi, Bu. Terus usap lagi, terus. Nah sekarang di wajah, Bu, usap. Biar glowing, Bu. Keluar sendawa. Ya masih ada sisa jam tadi, boleh diusap, Bu. Gini. Biar auranya kebuka. Arah ke mulut, Bu. Sendawa, keluar semua. Di pelapis mata yang susah tidur di sini, Bu. Yang suka pikiran kotor di sini. Terus nih. Arah ke mulut, sendawa. Ukhruj ya Allah, sendawa. Kelas sendawa semua di wajah, lihat pori. Kelas sendawa, arah ke mulut, Bu. Kelas sendawa semuanya. Tarik arah ke mulut. Keluar semuanya. Semua di wajah, usap terus, Bu. Semua di wajah. Ukhruj ya Allah, keluar semuanya. Terus kepala sekarang dimasas, Bu. Masas kepala. Terus ya Allah semuanya. Semua yang ada di kepala, di ubun-ubun, di otak kiri kanan, usap terus, Bu. Di masas gini, Bu. Terus letakkan tangan di kepala belakang, pelan-pelan tarik ke arah depan, kelas sendawa, lihat muntah. Ukhruj ya Allah semuanya. Kelas sendawa, terus tarik, Bu. Kelas sendawa. Keluar sendawa, terus. Kelas sendawa, terus. Kelas sendawa semuanya. Arah ke mulut, Bu. Usap terus. Ukhruj ya Allah semuanya. Semuanya di kepala, di ubun-ubun, otak kiri kanan, keluar sendawa, terus. Terus keluar sendawa. Usap terus, Bu. Keluar semuanya. Keluar sendawa. Lewat pori-pori, lewat keringat, semuanya. Ukhruj ya Allah. Keluar wahai musalla. Keluar semuanya.
Keluar semuanya. Ya Abdullah, ukhruj. Ya Abdullah, ukhruj. Terus sekarang ditepuk sini, Bu. Tepuk gini. Nah, kan sering pegal, Bu. Apalagi yang suka pegal hati. Nah, biasanya ke sini dia. Nah, tepuk di ketiaknya. Terus. Nah, tarik. Nabi mencontohkan dengan tiup. Usap, tiup. Sampai ke ujung, Bu. Keluar semuanya. Keluar bilang. Ukhruj ya Allah. Keluar wahai Rasulullah. Sini, Bu. Nah. Tepuk ketiak. Terus. Tiup gini, Bu. Nah, buang. Usap gini. Tepuk lagi, tepuk, Bu. Agak kencangan, Bu, di sini. Apalagi yang subur mungkin agak kencangan dikit tepuknya. Keluar semuanya. Semua yang di pundak, di tengkuk, keluar semuanya. Sini, Bu. Sini, Bu. Terus. Tepuk lagi. Keluar semuanya. Nah, tepuk di ketiak. Tiup, Bu. Keluar semuanya. Ya Allah. Ukhruj. Keluar, wahai Rasulullah. Keluar. Terus. Tepuk lagi, Bu. Ya. Tiup, Bu. Kita tiup begini biasanya ada ngalir tuh keluar ya. Terus. Nah, sekarang di pinggang. Usap pinggang di sekitar ginjal, pinggang, tepuk-tepuk, Bu. Tepuk, usap terus. Terus di bokong. Biasanya ain itu terkadang bisa hinggap di situ. Tepuk di bokongnya. Terus pinggang, ginjal. Keluar semuanya, tarik ke sini. Keluar sendawa, lihat angin. Keluar semuanya. Usap sampai keluar semuanya. Ya Allah, ukhruj. Semua yang di pinggang, di ginjal, semuanya. Terus kaki selonjor. Kaki selonjor. Panjangkan ke depan. Terus tepuk sekarang, Bu. Tepuk di paha, di apalagi dulu mungkin Ibu sering merasakan sakit di sini masih muda. Sekarang sakit itu di sini, di lutut biasanya. Kalau udah mak-mak tuh biasa lutut. Tuh, tepuk, Bu. Terus semua di paha, lutut, di betis, di telapak, keluar semuanya. Tepuk-tepuk, agak kencangan dikit, Bu. Apalagi yang agak senior, maksudnya yang subur, yang sejahtera biasanya. Tepuk sini, Bu. Iya. Ini, Bu. Ini, Bu. Pak bawa aja, Bu ya. Pak bawa gini. Sama lotus ini. Keluar semua. Usap buang, Bu. Usap. Terus tepuk terus, Bu. Lututnya biar enak. Apalagi usia segini kita nggak tahu, Ibu. Ada yang naruh di depan rumah. Masa sering kesemutan, sering kram. Itu kemungkinan ada gangguan. Tepuk-tepuk, Bu. Dari bokong, pangkal paha, lutut, betis, di telapak. Tepuk-tepuk terus. Boleh sambil tiup, diusap. Usap buang. Bilang keluar. Ukhruj ya Allah. Sampai ujung, keluar. Keluar semuanya, terus. Keluar semuanya, terus. Semuanya. Turun dari kaki, keluar wahai musallah. Ukhruj wahai musallah. Terus keluar semuanya. Baik. Diusap sini ya, Bu. Khawatir nanti ada di sekitar, maaf, di selangkangan. Itu menyebabkan gak nyaman sama suami. Bisa kanker serviks, macam-macam. Diusap, arah oleh pipis. Agak buka kakinya. Nah, tekan sini. Di bawah pusar. Dorong. Arah oleh pipis. Mohon kalau pipis jangan di sini ya, Bu. Sekali lagi. Tekan, dorong ke bawah. Ukhruj ya Allah. Kalau lihat pipis, keluar semuanya. Keluar semuanya. Itu lebih efektif kalau pipis. Nah, tekan, Bu. Keluar semuanya, lihat pipis. Keluar. Ukhruj ya Allah. Tekan dulu. Baik. Kalau mau pipis boleh belakang. Nah, sekarang apa Ibu rasakan sekarang? Ya? Enteng atau ringan? Baik.
Ya. Ibu, ya. Ya, baik Ibu merasakan agak ringan sekarang? Baik, mungkin itu aja. Mohon Ibu Ruqyah Mandiri di rumah diulang-ulang ya Bu. Kalau lupa bisa di YouTube ketik nama saya Husain Mubarak Teh Ruqyah Mandiri gitu ya Bu. Ulangi, lihat di YouTube. Baik. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita, sehat selalu, bahagia selalu. Ya, barakallahu fikum. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.